Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Nah, bentuk umumnya adalah seperti berikut ya, ada 4 karena memang tanda pertidaksamaan itu ada 4. Nah, yaitu kecil sama dengan, besar sama dengan, lebih besar atau lebih dari, dan kurang dari atau lebih kecil ya. Nah, jadi ini terdiri nanti di bagian pembilang dan penyebut itu nanti ada fungsi yang akan kita selesaikan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Nah, jadi ini nanti akan kita selesaikan adalah berbentuk pecahan ya, pertidaksamaan berbentuk pecahan atau disebut dengan pertidaksamaan rasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada 3 pertidaksamaan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, langsung. Nah, yang pertama adalah 2x tambah 4 per x kurang 5 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi bentuknya sudah sama seperti di bentuk umum. Karena di bentuk umum ini kita lihat di ruas kiri itu terdiri dari fungsi dan ruas kanannya itu 0. Jadi kalau misalnya ruas kanan belum 0, maka kita usahakan dulu supaya menjadi 0. Nah, itu nanti ada pada contoh ketiga ya, nanti kita akan bahas. Nah, tapi untuk ini kita bahas dulu dasar untuk menyelesaikannya. Nah, ini sudah besar sama dengan 0. Jadi di sini agar tidak susah atau rumit menyelesaikannya, saya akan menyampaikan beberapa aturan ya. Nah, sedikit aturan, tidak banyak aturannya. Nah, aturannya itu adalah cukup pastikan koefisien X itu positif. Nah, cukup pastikan bahwa ya, pastikan koefisien X positif. Nah, jika belum positif, maka positifkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini kita lihat koefisien X itu 2, berarti positif ya. Nah, di bagian penyebut koefisien X itu adalah 1. Nah, berarti positif juga, berarti sudah aman. Nah, kemudian kita akan cari masing-masing nilai X dari pembilang dan penyebut. Dari pembilang dan penyebut. Nah, oke, kita akan ambil untuk pembilang berarti 2x tambah 4. Nah, pembilang yang di atas kita buat sama dengan 0. Nah, sehingga di sini 2x sama dengan minus 4. Nah, minus 4 pada positif 4 pindah ke kanan. Kemudian dari sini x sama dengan minus 4 per 2. Berarti x sama dengan minus 2. Nah, kemudian dari bagian penyebut itu x kurang 5 sama dengan 0. Jadi dua-duanya kita sama dengankan dengan 0 ya. Nah, kemudian x sama dengan, nah negatif 5 pindah ke kanan sama dengan positif 5. Kemudian dari kedua nilai ini x sama dengan 5, x sama dengan minus 2. Kemudian kita akan menggambar garis bilangan ya. Nah, garis bilangan kita buat 2 karena ada 2 angka yang kita peroleh, yakni minus 2 dan 5. Sekarang kita susun. Kita lihat minus 2 lebih kecil daripada 5, berarti kita buat minus 2 sebelah kiri sesuai dengan urutan dari garis bilangan. 5 kita buat di kanan. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ini adalah interval tertutup ya, karena ada sama dengan. Nah, seperti pembahasan di video sebelumnya, kalau misalnya dia punya tanda sama dengan, maka di gambar garis bilangan itu harus kita bulat penuh. Nah, kita gambar bulat penuh. Nah, tapi
ada lagi aturan yang kedua. Nah, aturan yang kedua adalah seperti ini. Aturan yang kedua, ini tadi aturan yang pertama. Aturan yang kedua, penyebut harus interval terbuka ya, apapun yang terjadi. Artinya si penyebut ini dia tidak boleh ikut walaupun di sini bertanda besar sama dengan, artinya besar sama dengan itu adalah interval tertutup ya. Kalau misalnya di garis bilangan ini kita kasih bulat penuh gitu, artinya angka itu ikut ke dalam pertidaksamaan, ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, jadi untuk ini khusus penyebut dia tidak boleh ikut ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya adalah X kurang 5. Nah, X kurang 5 itu kita memperoleh dari X kurang 5 itu sama dengan, itu X sama dengan 5 ya. Berarti untuk X sama dengan 5 ini tetap kita buat dalam interval terbuka atau bulat kosong. Jadi yang kita kasih bulat penuh itu hanya -2, yaitu yang berada di bagian pembilang di atas ya. Nah, kemudian setelah seperti ini dalam keadaan tertutup dan ini terbuka karena di bagian pembilang, di bagian penyebut, maaf. Kemudian kita buat seperti ini, kita buat batas. Nah, kemudian kita akan mengisi tanda positif mulai dari sebelah paling kanan. Positif, negatif, positif. Kemudian kita akan cari, kemudian kita akan tentukan apakah kita memilih daerah positif ataukah kita memilih daerah negatif. Nah, jadi seperti di video sebelumnya sebenarnya saya sudah share juga tentang cara cepat menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kemarin ya. Pertidaksamaan kuadrat itu biasanya kalau tanda besar sama dengan seperti ini, dia biasanya yang besar semakin besar ya, ataupun yang ke kiri ke kanan arahnya. Nah, kalau misalnya tandanya lebih kecil biasanya dia di antara si kecil dan si besar. Nah, kalau misalnya tanda besar itu adalah lebih kecil dari si kecil dan lebih besar dari sebesar, artinya dia tandanya itu adalah satu mengarah ke kiri, satu mengarah ke kanan. Nah, atau misalnya kita lihat juga di sini tanda awalnya adalah besar sama dengan 0. Berarti besar sama dengan 0 itu bisa kita artikan sebagai besar sama dengan 0 itu bisa kita artikan adalah bilangan 0 atau positif ya. Nah, sementara kalau dia kecil sama dengan 0 itu adalah pengertiannya adalah bilangan 0 atau bilangan negatif. Nah, berarti kan di sini dia lebih besar dari 0 ya. Berarti yang kita ambil itu adalah daerah positif. Nah, di sini daerah positif itu ada 2. Satu di sebelah kanan, satu mengarah ke sebelah kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, nah, jadi yang diarsir ini adalah X. Ingat, setiap yang kita arsir itu merupakan variabel yang akan kita cari dalam soal tersebut, baik itu X atau P ataupun variabel yang lain. Nah, jadi setiap yang diarsir, nah kebetulan di soalnya adalah variabel X, maka di sini kita buat yang diarsir adalah X. Nah, kurang dari atau sama dengan -2 atau, nah, yang diarsir ini ya X yang lebih besar dari 5. Jadi tidak pakai sama dengan lagi karena ini adalah interval terbuka. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari soal yang pertama. Ya. Kemudian soal yang kedua, X min 2 kali X tambah 3 kali X min 4 per X min 1 kecil sama dengan 0 atau kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, untuk ini
Jadi langsung saja sebenarnya kita cari nilai X dari masing-masing. Ya, dari masing-masing nih saya buat. Nah, untuk X kurang 2 berarti X kurang 2 sama dengan 0. Jadi masing-masing dari sini kita akan cari nilai X-nya. Nah, jadi kita nggak ada masalah ya, mau berapa banyak di atas, berapa banyak di bawah. Yang penting kita bisa ambil nilai X-nya secara langsung. Nah, jadi ini X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, minus 2 pindah ke kanan ya, sama dengan 2. Kemudian dari X tambah 3, berarti X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 3 pindah ke kanan, minus 3. Kemudian dari sini X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Dan terakhir dari X kurang 1. Nah, X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Sekarang ada 4 nilai X yang akan kita gambar ke dalam garis bilangan ya. Ada 4, kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, sini kita lihat bahwa tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi dia punya tanda sama dengan, berarti interval tertutup. Tapi ingat, ini hanya berlaku tertutup untuk yang berada di bagian atas atau pembilang, tidak berlaku untuk bagian penyebut. Nah, oleh karena itu yang bagian penyebut harus tetap kosong, harus tetap bulat kosong ya. Nah, sekarang kita susun dulu dari angka yang paling kecil, berarti negatif 3, kemudian 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita buat batas. Nah, sini kita pastikan dulu koefisien X-nya semua positif. Nah, ini positif, 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 berarti aman. Nah, tidak ada yang perlu kita kali negatif di sini. Tapi ingat, kalau misalnya terjadi nanti kali negatif akan berimbas kepada tanda pertidaksamaan. Karena kalau ada perkalian negatif di kedua ruas, maka tanda pertidaksamaan itu harus berubah ya, dari kecil ke besar, dari besar ke kecil atau sebaliknya. Nah, di sini kita lihat yang berada di bagian penyebut adalah X kurang 1 atau yang kita peroleh X sama dengan 1. Berarti untuk X sama dengan 1 nih ya, untuk X sama dengan 1 dia tetap bulat kosong. Berarti selain 1 kita isi, karena selain 1 yaitu min 3, 2, dan 4 itu berada di atas atau pembilang. Berarti ini kita isi penuh, penuh, penuh. Nah, oleh karena semua sudah positif tadi koefisien X-nya, maka kita isi tanda mulai dari paling kanan. Nah, mulai dari daerah paling kanan kita isi positif. Kemudian masuk kemari berubah jadi negatif, pindah positif kembali, masuk lagi negatif, pindah lagi positif. Jadi dia akan selalu berganti ya, selagi pangkat X itu ganjil. Nah, di sini 1, 1, 1, 1, maka dia akan terus berubah dari positif ke negatif, berubah lagi, dan berubah lagi. Jadi mau berapa nilai X-nya tetap dia akan mengalami perubahan ya. Nah, kemudian di sini kita pastikan lagi, nah yang dia mau itu sebenarnya daerah apa ya, karena ada 2 daerah, yaitu daerah positif dan daerah negatif. Nah, kita lihat soalnya minta daerahnya kurang dari atau sama dengan 0. Dalam artian kurang dari atau sama dengan 0 ini berarti kita mengambil daerah negatif. Berarti daerah yang kita pilih adalah daerah negatif. Nah, kita arsir. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nih, berarti kalau ini himpunan penyelesaian model di antara ya. Berarti HP-nya di antara si kecil dan si besar. Nah, ini berarti yang pertama si X itu berada di antara min 3 dan 1. Nah, si X itu berada di antara min 3 dan 1. Sekarang kita akan buat tandanya kurang dari sama dengan. Nah, karena di sini adalah interval tertutup. Di sini cukup kurang dari saja karena angka satunya adalah interval terbuka. Jadi tidak perlu terpakai tanda sama dengan. Nah, ada satu lagi, makanya kita buat atau. Nah, si X itu juga berada di antara si kecil dan si besar. Kita buat X di tengah. Kurang dari, kemudian kita pakai sama dengan karena dua-duanya merupakan interval
tutup. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal terakhir ya. Ini soal terakhir. X per X kurang 2 besar sama dengan 5. Nah, ini bentuknya berbeda dengan dua soal sebelumnya. Nah, di sebelah kanan itu belum angka 0. Jadi caranya adalah ini. 5 ini kita pindah dulu ke sebelah kiri, berarti jadi dikurang 5 jadi minus ya, karena sebelah kanan tandanya adalah positif. Kita pindah ke kiri jadi minus, besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kali silang atau kita samakan penyebut. Nah, jadi cara menyamakan penyebutnya adalah langsung saja penyebut yang di bawah ini kita kalikan ke 5. Nah, sementara X yang di atas tetap, tanda minusnya juga tetap. Kemudian 5 kita kalikan ke X kurang 2. Nah, untuk melatih lagi misalnya seperti ini ya. 2X tambah 1 per X kurang 2 kurang 3. Nah, menyamakan penyebutnya seperti ini. Kita buat pecahan, jadi X kurang 2 tetap di bawah, yang 2X tambah 1 tetap di atas. Nah, tanda negatifnya juga tetap, perubahan hanya berada di sini. 3 kali, nah, penyebut ya, X kurang 2. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini berarti tadi penyebut sudah di bawah. Nah, ini besar sama dengan 0. Di X, nah minus 5 kali X berarti minus 5X. Minus 5 kali minus 2 plus 10 per X minus 2 besar sama dengan 0. Kemudian X kurang 4X, X kurang 5X sama dengan min 4X tambah 10 per X kurang 2 besar sama dengan 0. Oke, nah sekarang sudah sama seperti bentuk sebelumnya. Nah, ini tandanya sebelah kanan sudah 0, berarti sudah bisa kita mulai. Nah, sekarang kita cek dulu koefisien dari masing-masing pembilang variabel ya. Nah, di atas koefisiennya adalah minus 4, di bawah koefisiennya positif 1. Nah, sekarang kita jumpa koefisien negatif. Nah, lalu koefisien negatif ini kita akan buat menjadi positif. Nah, dalam artian kita akan kali minus ya kedua ruas, sehingga ini, nah, sehingga kali minus. Nah, ingat perkalian minus itu tidak kedua-duanya ya, jadi kita anggap saja seperti ini. Kita akan mengobati yang sakit. Nah, jadi yang minus ini kita anggap sakit. Jadi yang sakit yang akan kita obati. Jadi yang sehat tidak perlu kita obati. Jadi kalau kali minus seperti ini, misalnya minus dikali 2 per 3. Nah, ini bukan berarti ini minus kali 2 per minus kali 3 ya. Nah, jadi ini salah. Jadi minus dikali 2 per 3 itu dia bersifat memilih. Nah, negatif bisa kali 2 kemudian per 3, atau 2-nya di atas, minusnya kalikan ke 3. Nah, jadi kalau perkalian minus itu tetap harus memilih ya, nggak boleh dua-duanya. Karena di sini paling sering terjadi kesalahan dalam kali minus. Nah, berarti ini kita kali minus, yang sakit berarti yang atas. Berarti ini jadi positif 4X. Nah, positif 10 ini jadi min 10. Nah, di bawah tetap. Nah, jadi tadi karena dikali minus, maka tanda akan berubah dari besar sama dengan menjadi kecil sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan cari nilai X dari masing-masing. Nah, dari 4X kurang 10 sama dengan 0. 4X sama dengan negatif 10 pindah jadi 10 sama dengan 10 per 4. Kita sederhanakan, bagi 2 berarti sama dengan 5 per 2. Nah, kemudian untuk pembilang, untuk penyebut sama dengan 0, X sama dengan 2 ya. Berarti ada 2 nilai X. Nah, oke, kita buat ke garis bilangan. Nah, oke, ada 2 nilai. Berarti kita buat 2, ini 5 per 2 ya, karena 5 per 2 nilainya adalah 2,5.
Nah, di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, ada sama dengan berarti interval tertutup, tapi ingat penyebut tidak boleh ikut. Nah, penyebutnya adalah X kurang 2, yaitu X sama dengan 2, berarti ini tetap harus dalam interval terbuka. Jadi yang tertutup hanya bagian atas, atau yang ini di sini atas adalah 5/2. Nah, kemudian dua-duanya sudah positif koefisiennya. Sekarang sebelah kanan kita akan mulai isi dengan tanda positif, negatif, positif. Nah, sekarang kita lihat tandanya itu bukan tanda awal, tapi tanda akhir. Nah, tanda akhirnya di sini adalah kecil sama dengan 0. Berarti kita akan cari daerah negatif. Nah, daerah negatif adalah ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah si X itu berada di antara si kecil dan si besar. Si kecil dan si besar. Si X berada di antaranya. Maka kita buat tanda kecil, kecil ya. Nah, kemudian di sini kita lihat dua interval terbuka berarti tetap seperti ini. Sementara 5/2 tertutup berarti harus kita pakai tanda sama dengan. Oke. Beginilah cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan atau irasional. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa paham, semoga adik-adik bisa paham. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.